Kisah Kembang Kecubung. Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-15. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, keduanya tidak sempat berbicara lebih panjang lagi. Mereka pun segera mendengar teriakan-teriakan para pemimpin kelompok yang memberikan aba-aba. Karena itu, maka keduanya pun segera menyusup di antara tanaman perdu di kebun belakang. Ketika yang memburu mereka menjadi semakin dekat, keduanya telah mencapai dinding halaman belakang. Dengan sigapnya keduanya pun meloncati dinding halaman itu. Demikian mereka keluar dari halaman belakang dalam kadipaten. Maka keduanya pun segera berlari menjauh. Dalam pada itu para prajurit yang telah memberontak itu pun masih sibuk mencari keduanya di dalam lingkungan dinding kadipaten. Mereka tidak segera menyadari bahwa dengan kemampuannya yang tinggi, maka Kanjeng Adipati dan Kitumenggung Reksabawa mampu meloncati dinding. Mereka tidak memperhitungkan bahwa Kanjeng Adipati itu mula-mula meloncat menggapai sebuah dahan pohon manggis tidak terlalu jauh dari dinding. Kemudian didorong oleh tenaga ayunannya, Kanjeng Adipati telah berdiri di bibir dinding halaman. Setelah menyerahkan tombak Kanjeng Adipati serta menitipkan tombaknya sendiri, maka Kitumenggung Reksabawa pun telah melakukan hal yang sama, berayun dan bertengger di atas dinding halaman sebelum keduanya turun ke lorong sempit di luar dinding kadipaten. Para prajurit telah mengamati setiap jengkal tanah di halaman dan kebun belakang dalam kadipaten itu. Mereka menyibak setiap rumpun perdu. Mereka melihat setiap ruangan di keputren dan kasatrian. Mereka menyisir setiap jengkal tanah, tetapi mereka tidak menemukan Kanjeng Adipati. Bahkan beberapa orang prajurit telah melaporkan bahwa mereka telah melihat dan bahkan bertempur melawan Kanjeng Adipati dan Kitumenggung Reksabawa. Penjilat itu benar-benar sudah berada di sini pula, geram Kitumenggung Jayataruna. Tetapi dalam pada itu Raden Ayu Reksayuda pun telah bertanya kepada para prajurit, apakah ada yang melihat Ririswari? Para prajurit itu menggelengkan kepalanya. Gila, ini adalah satu kegagalan yang sangat memalukan, berkata Raden Ayu Reksayuda. Kitumenggung Jayataruna pun menggeram pula. Ya, ini adalah satu kebodohan. Bagaimana mungkin prajurit sebanyak ini tidak dapat menangkap Kanjeng Adipati dan Kitumenggung Reksabawa? Mereka juga tidak menemukan Ririswari, sambung Raden Ayu Reksayuda. Para prajurit itu terdiam, namun masih banyak di antara mereka yang masih berusaha menemukan Kanjeng Adipati, Kitumenggung Reksabawa dan Raden Ajeng Ririswari, tetapi tidak seorang pun yang berhasil. Kitumenggung Jayataruna dan Raden Ayu Reksayuda menjadi sangat marah atas kegagalan itu. Tetapi mereka tidak dapat berbuat terlalu jauh, apalagi menjatuhkan hukuman bagi para prajurit, karena mereka masih sangat membutuhkan mereka. Dengan nada tinggi, Kitumenggung Jayataruna pun kemudian berkata kepada para pemimpin kelompok, "Baiklah, tetapi sadari, pekerjaan kita belum selesai.
Kita baru menduduki dalam kadipaten. Kita belum menangkap Kanjeng Adipati dan Kitumenggung Reksa Bawah. Mereka harus dicari sampai kita menemukan. Perintahkan menutup semua jalan di perbatasan kota. Tidak boleh seorang pun keluar dari kota sejak malam ini, berkata Raden Ayu Reksayuda dengan lantang. Sebenarnya lah perintah itu pun segera disebarkan. Beberapa orang kelompok prajurit telah menutup semua pintu gerbang kota, sehingga tidak seorang pun yang dapat keluar dari kota, kecuali mereka yang mampu mencari jalan lain, mungkin dengan tangga untuk meloncati dinding kota. Namun seorang pun tidak akan sempat melakukannya karena kelompok-kelompok beronda hilir mudik di setiap saat. Para prajurit itu tidak saja mengawasi jalan-jalan keluar, tetapi juga jalan-jalan di dalam kota. Bahkan kelompok-kelompok prajurit itu juga meronda di jalan-jalan yang lebih kecil. Namun dalam pada itu, selagi para prajurit di halaman kadipaten dan di sekitarnya masih sibuk mencari Kanjeng Adipati, Kitumenggung Reksa Bawah dan Ririswari, tiba-tiba dua orang prajurit telah menggiring seorang anak muda naik ke pendopo kadipaten. Ketika seorang prajurit melaporkan kepada Kitumenggung Jayataruna dan Raden Ayu Reksayuda, keduanya terkejut. Dengan tergesa-gesa, keduanya pun keluar dari ruang dalam untuk pergi ke pendopo. Suratama, Kitumenggung Jayataruna hampir berteriak. Ya ayah, inikah Suratama putra Kakang Tumenggung Jayataruna itu? Bertanya Raden Ayu Reksayuda. Ya Raden Ayu, Suratama adalah anakku. Apa yang dilakukannya di sini? Aku belum tahu Raden Ayu. Sementara itu sambil melangkah mendekati anak laki-lakinya itu, Kitumenggung Jayataruna bertanya kepada prajurit yang menggiringnya. Di mana kau temukan anak ini? Suratama bersembunyi di atap kandang kuda, Kitumenggung. Jawab salah seorang prajurit yang membawanya. Hampir saja terjadi salah paham. Untunglah aku mengenal Suratama karena aku pernah datang ke rumah Kitumenggung. Bocah edan, apa yang kau lakukan di sini? Tidak apa-apa ayah. Aku hanya ingin tahu apa yang ayah lakukan di sini. Ingin tahu yang aku lakukan? Aku adalah prajurit Suratama. Sejak kau masih kanak-kanak, aku sudah menjadi prajurit. Kau tentu tahu tugas seorang prajurit. Ya ayah, aku tahu tugas seorang prajurit. Tetapi aku tidak tahu apakah yang ayah lakukan itu sesuai dengan tugas seorang prajurit atau tidak. Diam kau, bentak Kitumenggung. Aku kasihan kepada ibu. Kasihan kepada ibu? Kenapa dengan ibumu? Bukankah ia tidak apa-apa? Nah, sekarang kau sudah melihat apa yang terjadi di sini. Pertempuran. Untunglah bahwa tidak terjadi salah paham karena keberadaanmu di daerah pertempuran ini. Lalu katanya pula, kau dapat menilai sendiri apakah yang aku lakukan ini tugas seorang prajurit atau bukan. Justru seorang prajurit yang sedang memperjuangkan tegaknya kebenaran di kadipaten ini. Suratama menundukkan kepalanya. Nah, sekarang pulanglah. Aku akan memerintahkan dua orang prajurit mengantarmu agar tidak terjadi salah paham di sepanjang jalan. Kau tentu tahu bahwa saat ini adalah saat yang sangat gawat bagi kadipaten ini. Setiap orang, apalagi yang tidak dikenal oleh para prajurit akan dapat dicurigai. Bahkan mungkin para prajurit akan menjadi sangat mudah mengambil tindakan kekerasan karena mereka sendiri merasa terancam. Baik ayah. Namun tiba-tiba saja Raden Ayu Reksayuda pun memanggilnya. Suratama. Ya Raden Ayu, apakah kau yang telah menyembunyikan Ririswari?
Raden Ajeng Ririswari, maksud Raden Ayu. Iya, aku tidak tahu Raden Ayu. Aku tidak melihat Raden Ajeng Ririswari. Kau datang kemari tentu akan bertemu dengan Ririswari. Tidak Raden Ayu, aku tidak begitu mengenal Raden Ajeng Ririswari secara pribadi. Aku hanya tahu bahwa putri Kanjeng Adipati itu bernama Raden Ajeng Ririswari. Kau jangan bohong Suratama. Aku tahu bahwa Ririswari itu akrab dengan setiap laki-laki muda, bahkan yang telah bersuami sekalipun, apalagi dengan anak muda setampan kau ini. Benar Raden Ayu, aku tidak akrab dengan Raden Ajeng Ririswari. Suratama, aku perintahkan kepadamu, cari Ririswari sampai ketemu. Aku yakin kau tahu di mana Ririswari bersembunyi, justru karena pada saat seperti ini kau berada di sini. Suratama itu memandang ayahnya sejenak, seakan-akan ia ingin mendapat pertimbangan apa sebaiknya yang dilakukannya. Raden Ayu, berkata Kitumenggung Jayataruna, aku tidak berkeberatan Raden Ayu memerintahkan Suratama mencarinya, tetapi ia tidak dibebani tanggung jawab yang terlalu berat. Aku tahu bahwa Suratama memang tidak akrab dengan Raden Ajeng Ririswari. Kakang Tumenggung jangan membuat anak itu menjadi lemah. Ia harus mendengarkan perintahku. Ia harus melaksanakan perintahku. Tetapi Kitumenggung Jayataruna pun menyahut, aku tidak membuatnya lemah. Ia memang anak muda yang lemah. Karena itu, ia tidak akan dapat dibebani tugas sebagaimana Raden Ayu katakan. Selain Suratama, aku mempunyai prajurit segelar sepapan. Apakah masih kurang bagi Raden Ayu, sehingga Raden Ayu meletakkan beban yang begitu berat di pundak Suratama? Apa arti seorang anak muda dibandingkan prajurit-prajuritku? Tetapi yang dilakukan itu sangat mencurigakan. Aku mempercayainya. Ia datang karena ia merasa kasihan kepada ibunya yang sendirian di rumah sejak aku pergi menjemput Raden Tumenggung Wridareksayuda. Jadi kakang belum pernah pulang? Sudah Raden Ayu, tetapi begitu pulang, aku segera pergi lagi. Pulang sebentar kemudian meninggalkannya dengan berbagai pertanyaan di hatinya. Tetapi Nyi Tumenggung adalah istri seorang prajurit. Ia sudah mengalaminya sejak lama, tetapi ada persoalan di hatinya pada saat terakhir. Jadi, Suratama bagiku adalah masa depan. Karena itu aku tidak ingin anak itu mengalami kesulitan, karena harus memikul beban yang sangat berat itu. Ayah, aku akan menjalankan tugas ini. Aku akan mencari Raden Ajeng Ririswari. Kau tidak perlu pergi sendiri. Ada 100 orang prajurit yang siap mengantarmu. Tidak, aku akan pergi seorang diri ayah. Aku memang seorang yang lemah, tetapi aku tidak perlu menjadi cengeng. Suratama tidak berbicara lagi. Ia pun segera beranjak pergi. Suratama, tunggu. Ada 2 orang prajurit akan mengantarmu pulang. Tetapi Suratama tidak menghiraukannya. Sepeninggal Suratama, Kitumenggung Jayataruna pun berkata, aku tidak ingin kehilangan anakku Raden Ayu. Raden Ayu Reksayuda memandang wajah Kitumenggung yang tegang. Bagaimanapun juga, Kitumenggung akan dapat ikut menentukan keberhasilannya. Karena itu, sebaiknya ia memang tidak mengusik perasaannya. Maaf Kakang Tumenggung, aku hanya terdorong untuk segera menemukan Ririswari. Apa sebenarnya kepentingan Raden Ayu dengan Raden Ajeng Ririswari? Aku mempunyai kepentingan pribadi. Tetapi adilkah jika Raden Ayu harus mengorbankan anakku? Aku minta maaf Kakang. Kakang dapat memerintahkan prajurit untuk menyusulnya dan mencabut perintahku. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Aku mengenal tabiatnya. Jika ia sudah mulai melangkah, maka ia akan berjalan sampai ke ujung jalan.
apapun yang akan terjadi, kecuali jika aku sendiri yang menyusulnya. Tetapi jika Kakang Tumenggung pergi, rencana kita akan menjadi berserakan. Ki Tumenggung Jaya Taruna termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berkata, "Baiklah, untuk sementara aku akan tetap pada rencana kita. Aku akan tetap berada di sini." "Terima kasih, Kakang. Bagiku, Kakang memang satu-satunya tempat bergantung," desis Raden Ayu Reksayuda. Ki Tumenggung Jaya Taruna menarik nafas panjang, namun ia tidak berkata apa-apa lagi. Bahkan Ki Tumenggung itu pun kemudian telah beranjak dari tempatnya. Dalam pada itu para prajurit masih sibuk mencari Kanjeng Adipati, Ki Tumenggung Reksabawa dan Ririswari. Tetapi mereka tidak segera dapat menemukannya. Sementara itu Suratama setelah meninggalkan Kadipaten segera menyelinap ke dalam kegelapan. Ia berusaha untuk dapat pulang, sekedar minta diri kepada ibunya. "Ger, jangan pergi. Keadaan akan menjadi semakin gawat. Jika ayahmu telah terlibat dalam pemberontakan melawan Kanjeng Adipati, maka keadaan kita pun akan menjadi gawat. Ayah dan Raden Ayu Reksayuda sudah menguasai dalam Kadipaten Ibu, tetapi mereka tidak dapat menangkap Kanjeng Adipati dan Ki Tumenggung Reksabawa. Bahkan Raden Ayu Reksayuda ingin juga menangkap Raden Ajeng Ririswari." "Raden Ajeng Ririswari? Agaknya ada persoalan pribadi yang harus diselesaikannya, Ibu." "Persoalan pribadi?" "Ya, antara Raden Ayu Reksayuda dan Raden Ajeng Ririswari." Nyi Tumenggung Jaya Taruna menarik nafas panjang. Hampir di luar sadarnya ia pun berdesis, "Kedua-duanya masih muda. Umur mereka tentu tidak bertaut banyak. Ibu, sekarang aku akan pergi. Aku harus mencari Raden Ajeng Ririswari sampai ketemu. Aku sangat malu bahwa di hadapan Raden Ayu Reksayuda, aku adalah seorang anak muda yang lemah. Karena itu, maka aku harus berhasil menemukan Raden Ajeng Ririswari." "Kenapa harus kau yang mencarinya, Ger?" "Aku tidak tahu, Ibu. Mungkin demikian Raden Ayu Reksayuda itu melihat aku di Kadipaten. Dengan serta-merta saja ia memberikan perintah. Ayah sudah berusaha mencegahnya, tetapi aku akan tetap berangkat." "Jika ayahmu sudah berusaha mencegahmu, kenapa kau harus berangkat juga, Suratama?" "Aku mempunyai harga diri, Ibu. Meskipun barangkali benar aku adalah seorang anak muda yang lemah, tetapi keadaan tentu menjadi semakin gawat. Aku akan berhati-hati. Para prajurit tentu berkeliaran di mana-mana. Jika terjadi salah paham, Suratama, maka kau akan mengalami kesulitan." "Aku akan berhati-hati, Ibu. Aku mengenal lingkungan ini seperti aku mengenali ruang-ruang di dalam rumahku. Aku akan dapat mencari jalan terbaik tanpa bertemu dengan seorang prajurit pun." Nyi Tumenggung Jaya Taruna tidak dapat mencegahnya. Suratama pun kemudian minta diri untuk mencari Raden Ajeng Ririswari. Nyi Tumenggung Jaya Taruna melepasnya di pintu Pringgitan dengan mata yang basah. Sebenarnya ia tidak rela melepaskan anaknya pergi, tetapi seperti juga ayahnya, Nyi Tumenggung mengenal sifat dan tabiat anak laki-lakinya. Demikianlah, maka Suratama pun segera meninggalkan rumahnya. Dengan cepat Suratama menyelinap di antara gelapnya lorong-lorong sempit, sehingga tidak seorang prajurit pun yang ditemuinya. Namun Suratama pun berpendapat bahwa Raden Ajeng Ririswari tentu sudah berada di luar dinding kota. "Aku akan mencarinya keluar. Jika ia masih berada di dalam, maka esok para prajurit akan dapat menemukannya." Tetapi Suratama tahu
bahwa semua pintu gerbang tentu sudah ditutup. Karena itu maka ia pun akan mencari jalan untuk dapat meloncati dinding atau menyelinap lewat regol butulan. Namun agaknya semua pintu gerbang dan pintu butulan telah dijaga oleh para prajurit, sehingga sulit bagi Suratama untuk dapat menembus penjagaan itu. Sedangkan untuk berterus terang bahwa ia mendapat perintah untuk mencari Ririswari, agaknya sulit untuk dipercaya. Sebenarnya ada juga niatnya untuk dengan sengaja menemui para prajurit yang bertugas di regol. Jika mereka tidak percaya dan menahannya, justru kebetulan ia mempunyai alasan yang sangat kuat untuk tidak pergi mencari Raden Ajeng Ririswari. Tetapi harga diri Suratama tidak mengizinkannya. Dengan demikian, Suratama justru mencari jalan untuk dapat keluar dari dinding kota. Akhirnya Suratama mendapatkan sebatang pohon yang tinggi yang dahannya menyilang sampai di atas dinding. Dengan hati-hati, Suratama memanjat pohon itu. Dengan hati-hati pula ia meniti dahan yang menyilang sampai ke bibir dinding kota. Namun Suratama itu terhenti. Justru di atas jalan itu, ia melihat 5 orang prajurit beronda lewat dengan memanggul tombak pendek di bahunya. Suratama tidak berani bergerak jika segerumbul daun pada pohon itu bergetar, sedangkan yang lain tidak, maka tentu akan menarik perhatian para peronda itu. Mereka akan menengadahkan wajah mereka dan melihatnya bertengger di atas dahan. Dalam keadaan yang gawat, mungkin saja para prajurit itu mengambil tindakan yang keras, langsung melontarkan tombak itu ke arahnya. Demikian para prajurit yang meronda itu lewat, maka Suratama pun menarik nafas panjang. Sejenak kemudian Suratama pun bergeser maju. Kemudian dengan sigapnya anak muda itu meloncat keluar dinding kota. Sejenak kemudian, maka Suratama itu pun telah ditelan kegelapan. Pada waktu yang hampir bersamaan, pada saat Suratama minta diri kepada ibunya, Nyi Tumenggung Reksabawa masih duduk dengan gelisah. Ia tidak tahu perkembangan keadaan yang terjadi di Kadipaten. Namun lama-lamat ia mendengar kentongan dalam irama titir. Sejak Nyi Tumenggung Reksabawa meninggalkan rumah untuk menghadap Kanjeng Adipati, maka ia selalu merasa cemas dan gelisah. Apalagi setelah terdengar suara kentongan dengan irama titir. Sebagai istri seorang prajurit, sebenarnya Nyi Tumenggung sudah terbiasa ditinggal untuk menjalankan tugas, bahkan tugas ke medan perang sekalipun, dengan segala macam kemungkinannya. Namun rasa-rasanya ia tidak menjadi sangat gelisah seperti malam itu. Dalam kegelisahannya, tiba-tiba saja Nyi Tumenggung itu mendengar pintu diketuk dari luar perlahan-lahan. Namun jelas bagi Nyi Tumenggung Reksabawa. Di malam yang sepi, suara ketukan yang hanya perlahan-lahan itu sempat mengejutkannya. Ketika ketukan itu terdengar sekali lagi, maka Nyi Tumenggung bangkit berdiri. Ia berharap Nyi Tumenggung Reksabawa pulang. Tetapi ketukan pintu itu bukan irama ketukan pintu Nyi Tumenggung Reksabawa. "Siapa di luar?" bertanya Nyi Tumenggung Reksabawa. "Kami berdua, Ibu, Raga Jati dan Raga Jaya." "Raga Jati dan Raga Jaya?" "Ya, Ibu." Nyi Tumenggung Reksabawa pun segera dapat mengenali suara anak-anaknya. Karena itu maka ia pun segera bangkit berdiri dan berlari ke pintu.
demikian pintu terbuka, maka dua orang anak muda berdiri di belakang pintu sambil berdesis. "Ibu, kau Ngger, kau berdua, marilah, masuklah." Keduanya pun segera melangkah masuk, pintu pun segera ditutup kembali. Nyi Tumenggung memeluk kedua orang anaknya berganti-ganti, terasa hangatnya titik-titik air mata ibunya. Raga Jati dan Raga Jaya dapat mengerti kenapa ibunya menyambut mereka tidak seperti biasanya. Biasanya ibunya tak pernah menyambut mereka pada saat-saat mereka pulang dengan mata yang basah. Ibunya yang tegar itu selalu menyambut mereka dengan tersenyum serta wajah yang cerah. Ibunya tidak pernah menunjukkan gejolak perasaannya dalam keadaan apapun. Tetapi malam ini ibunya menyambutnya dengan mata yang basah. "Marilah Ngger, duduklah." Kedua orang anak muda itu pun segera duduk. Raga Jati yang tertua di antara mereka berdua itu pun segera bertanya, "Apa yang telah terjadi di rumah ini, Ibu?" "Ayahmu dipanggil menghadap Kanjeng Adipati, Ngger. Aku tahu keadaan menjadi semakin gawat, tetapi aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya dengan ayahmu." "Siapakah yang datang memanggil ayah ke rumah ini?" "Dua orang prajurit, Ngger. Itu yang aku lihat." "Apakah pesan ayah pada saat ayah berangkat, Ibu?" bertanya Raga Jaya. "Ayahmu hanya berpesan agar aku berhati-hati." "Agaknya sesuatu telah terjadi, Ibu." "Kebetulan sekali bahwa kalian berdua pulang malam ini, Ngger. Guru memberitahukan bahwa agaknya akan terjadi gejolak di kadipaten ini. Guru memberitahukan kepada kami bahwa Raden Tumenggung Reksayuda telah terbunuh. Kemudian tersiar desas-desus bahwa Kanjeng Adipati sendirilah yang memang berniat membunuh Raden Tumenggung Reksayuda. Kanjeng Adipati telah berpura-pura mengampuninya dan memberinya kesempatan pulang. Namun semua itu hanya jebakan saja. Bahkan Kanjeng Adipati telah memberikan salah satu pusakanya untuk membunuh Raden Tumenggung, justru untuk menghindarkan kecurigaan orang bahwa Kanjeng Adipati sendirilah yang sebenarnya telah merencanakan semuanya itu. Sementara juru gedong di bangsal pusaka tiba-tiba telah hilang. Agaknya banyak juga yang diketahui oleh guru kalian, Ngger." "Ya, Ibu, guru sengaja mencari keterangan tentang peristiwa yang akan dapat memancing persoalan itu, Ibu," sahut Raga Jati. "Iya, persoalannya memang dapat menjadi gawat. Bahkan Raden Ayu Reksayuda dan pamanmu Jaya Taruna sudah berniat untuk membuka sikap mereka menentang Kanjeng Adipati." "Ya, bukan sekedar berniat, Ibu, tetapi pemberontakan itu sudah berlangsung." "Apa katamu?" "Ketika aku masuk pintu gerbang kota, kota ini belum menjadi kota tertutup, Ibu. Tetapi aku melihat kesibukan yang luar biasa. Para prajurit hilir mudik. Bahkan nampaknya permusuhan sudah terjadi. Ada beberapa pertempuran yang tidak jelas telah terjadi di sekitar kadipaten. Yang terjadi itu telah menarik perhatian kami, sehingga kami dengan menyelinap di lorong-lorong sempit berusaha mendekati kadipaten. Kami melihat bahwa kadipaten telah diserang oleh sekelompok prajurit. Kami langsung menghubungkannya dengan keterangan guru, sehingga kami berkesimpulan bahwa Paman Tumenggung Jaya Taruna dan Raden Ayu Reksayuda sudah dengan terang-terangan memberontak." "Kau melihatnya, Ngger?" "Ya, Ibu, aku melihat pasukan pemberontak telah memasuki dalam kadipaten." "Lalu bagaimana dengan Kanjeng Adipati dan ayahmu, Ngger?" "Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi seorang prajurit yang berhasil lolos dari kepungan para pemberontak, meskipun ia sudah terluka, memberitahukan kepadaku bahwa Kanjeng Adipati dan ayah berhasil meloloskan diri." "Apakah prajurit itu dapat dipercaya?" "Mungkin ia tidak berkata sebenarnya, Ngger.
Karena prajurit itu tentu tidak dapat mempercayai setiap orang yang ditemuinya, apalagi dalam keadaan yang gawat ini. Prajurit itu mengenal kami, Ibu. Kami memang sudah kenal sejak lama dengan prajurit itu. Ia tahu bahwa kami berdua adalah putra Ki Tumenggung Reksabawa. Syukurlah, Ngger. Jika begitu sebaiknya kau cari ayahmu. Kemana kami harus mencarinya, Ibu? Mungkin ayahmu sudah meninggalkan kota bersama Kanjeng Adipati. Kota telah tertutup sekarang, Ibu. Tetapi mungkin ayahmu telah keluar pintu gerbang sebelum kota ini ditutup. Jika Kanjeng Adipati berhasil lolos dari Kadipaten, maka Kanjeng Adipati tentu akan segera pergi keluar kota. Kanjeng Adipati tentu sadar bahwa pintu gerbang kota akan segera ditutup dan para pemberontak akan mengaduk seluruh kota untuk mencarinya. Menurut perhitunganku, ayahmu tentu bersama Kanjeng Adipati. Ya, Ibu, prajurit yang berhasil lepas dari kepungan itu juga melihat bahwa ayah bersama Kanjeng Adipati. Nah, Ngger, carilah ayahmu. Sebaiknya kau pergi keluar kota. Pintu gerbang terdekat dari dalam Kadipaten adalah pintu gerbang utara. Kanjeng Adipati dan ayahmu agaknya telah keluar lewat pintu gerbang terdekat itu. Lalu kemana? Setelah keluar pintu gerbang, mudah-mudahan kau mendapatkan firasat kemana ayahmu itu pergi. Tetapi bagaimana dengan ibu? Tinggalkan aku sendiri di rumah, Ngger. Tidak akan terjadi apa-apa dengan aku. Tetapi mungkin saja orang-orang yang sedang marah itu mengarahkan kemarahannya kepada ibu karena merasa gagal mereka menemukan ayah. Tidak, aku seorang perempuan. Mereka tidak akan mengusik aku di rumah. Raga Jati dan Raga Jaya pun termangu-mangu sejenak. Namun Raga Jati pun kemudian berkata, "Baiklah, Ibu, aku akan mencari ayah. Tetapi sebaiknya ibu tidak keluar dari rumah. Tutup pintu rapat-rapat dan jangan terpancing apapun yang ada di luar. Biarlah para pembantu menemani ibu di ruang dalam." "Baik, Ngger, aku akan memanggil mereka." Raga Jati dan Raga Jaya pun kemudian minta diri kepada ibunya. Diusapnya kepala kedua anak muda itu sambil berkata, "Hati-hati, Ngger, keadaan menjadi sangat gawat." "Ya, Ibu, semua orang akan menjadi saling mencurigai. Karena itu, berusahalah untuk tidak bertemu dengan siapapun juga. Kau tidak tahu apakah orang yang kau temui itu berpihak kepada Kanjeng Adipati atau berpihak kepada Raden Ayu Reksayuda." "Baik, Ibu, sekarang kami akan mohon diri. Kami akan mencari ayah." Kedua orang anak muda itu pun mencium tangan ibunya sebelum mereka keluar dari pintu butulan dan menghilang ke dalam kegelapan. Demikianlah Raga Jati dan Raga Jaya itu menyelinap di lorong-lorong sempit. Mereka berdua pun mengenali seluruh kota seperti mereka mengenal rumah mereka sendiri. Sejak masa kecil dan apalagi menjelang remaja, keduanya sering bermain bersama kawan-kawan mereka kemana-mana menjelajahi semua jalan dan lorong-lorong sampai lorong terkecil di dalam kota. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Kembang Kecubung pada episode berikutnya. Sampai jumpa.